Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kelima kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi data berbasis TCP dan UDP. Di mana untuk materi kali ini kita akan membahas yang pertama yaitu transport layer, yaitu pendahuluan serta penjelasan dari transport layer. Kemudian TCP dan UDP, nanti akan dijelaskan mengenai TCP itu apa dan UDP itu apa. Kemudian yang ketiga, ini akan membahas mengenai Transmission Control Protocol atau TCP, di mana akan membahas mengenai pengertian dari TCP itu sendiri, karakteristik, kegunaan, format, port, dan pengaplikasian dari TCP. Dan yang terakhir yaitu User Datagram Protocol. Akan dijelaskan dari pengertian, karakteristik, kegunaan, format, port, dan pengaplikasian dari UDP. Oke, kita masuk yang pertama yaitu transport layer, di mana di sini pada Internet Protocol Suite, layer transport merupakan layer yang berada di atas layer network. Jika layer network berfungsi untuk mengatur transfer data antar end system, maka fungsi dari layer transport ini adalah untuk mengatur transfer data antar proses. Proses yang terjadi pada saat transfer data bisa menggunakan seperti contohnya UDP atau User Datagram Protocol, TCP, Transmission Control Protocol, DCCP atau Diagram Congestion Control Protocol, SCTP atau Stream Control Transmission Protocol, dan RSVP atau Resource Reservation Protocol, di mana tiap-tiap protokol tersebut memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda-beda. Di antara beberapa protokol pada layer tersebut, yang paling sering digunakan adalah UDP dan TCP. Kalau di sini terdapat beberapa jenis transport layer. Ini dapat kita ibaratkan seperti kendaraan seperti motor, mobil, bis, kereta api, dan sebagainya. Masing-masing kendaraan tersebut pasti memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda-beda. Kemudian kita masuk di bagian kedua yaitu TCP dan UDP. Di mana di sini DNS menggunakan TCP dan UDP di port komputer 53 untuk melayani permintaan DNS. Nyaris semua permintaan DNS berisi permintaan UDP tunggal dari klien yang diikuti oleh jawaban UDP tunggal dari server. Pada umumnya, TCP dipergunakan hanya ketika ukuran data melebihi 512 byte atau untuk pertukaran zona DNS transfer. Lalu pada port pada TCP/IP ini merupakan mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program dalam jaringan. Port dapat mengidentifikasi aplikasi dan layanan yang menggunakan koneksi di dalam jaringan TCP/IP, sehingga port juga mengidentifikasikan sebuah proses tertentu di mana sebuah server dapat memberikan sebuah layanan kepada klien, atau bagaimana sebuah klien dapat mengakses sebuah layanan yang terdapat dalam server. Untuk bentuk port itu sendiri dapat dikenali dengan angka 16 bit atau 2 byte yang disebut dengan port number dan diklasifikasikan dengan jenis protokol transport apa yang digunakan, baik itu port TCP ataupun port UDP. Karena memiliki angka 16 bit, maka total maksimum jumlah port untuk setiap protokol transport yang digunakan adalah 65.536 port. Berikut ini merupakan ilustrasi dari alur data yang terjadi antara TCP dan UDP. Kita akan masuk dalam pembahasan berikutnya yaitu Transmission Control Protocol atau TCP. Di mana di sini pengertian dari TCP itu sendiri adalah protokol yang memungkinkan kumpulan komputer untuk berkomunikasi dan bertukar data di dalam suatu jaringan atau network. TCP merupakan suatu protokol yang berada di lapisan transport, baik itu di 7OSI layer atau model DARPA. Di sini TCP berorientasikan sambungan atau connected oriented dan dapat diandalkan atau reliable.
TCP dipakai untuk aplikasi-aplikasi yang membutuhkan keandalan data. Karena konsep TCP ini berawal dari kebutuhan DoD atau Department of Defense Amerika Serikat akan suatu komunikasi di antara berbagai variasi komputer yang telah ada. Komputer-komputer DoD ini harus saling berhubungan antara satu organisasi peneliti dengan organisasi peneliti lainnya, dan harus tetap berhubungan sehingga pertahanan negara tetap berjalan selama terjadi bencana seperti ledakan nuklir atau kejadian bencana alam. Oleh karenanya pada tahun 1969 dimulailah penelitian terhadap serangkaian protokol TCP/IP. Di antara tujuan penelitian itu, maka tercipta protokol umum. DoD memerlukan suatu protokol yang dapat ditentukan untuk semua jaringan, kemudian meningkatkan efisiensi komunikasi data, dapat dipadukan dengan teknologi WAN atau Wide Area Network yang telah ada, dan yang terakhir yaitu mudah dikonfigurasikan. TCP merupakan standar protokol dengan standar nomor 7. Spesifikasi TCP dapat dilihat pada RFC 793 yang membahas tentang Transmission Control Protocol. TCP memberikan fasilitas untuk aplikasi dibandingkan UDP, karena TCP memberikan error recovery, flow control, dan reliabilitas. TCP biasa disebut dengan protokol berbasis Connected Oriented. Dua proses komunikasi menggunakan koneksi TCP disebut Inter-Process Communication atau IPC. Digambarkan seperti berikut untuk ilustrasi Inter-Process Communication. Lalu berikutnya, karakteristik dari TCP. Yang pertama yaitu reliable. Berarti data ditransfer ke tujuannya dalam suatu urutan seperti ketika dikirim, kemudian connected oriented, atau berorientasi sambungan. Sebelum data dapat ditransmisi antara dua host, dua proses yang berjalan pada lapisan aplikasi harus melakukan negosiasi untuk membuat sesi koneksi terlebih dahulu. Koneksi TCP ditutup dengan menggunakan proses terminasi koneksi TCP. Kemudian, yang berikutnya full duplex. Untuk setiap host TCP, koneksi yang terjadi antara dua host terdiri atas dua buah jalur, yaitu jalur keluar dan jalur masuk. Dengan menggunakan teknologi lapisan yang lebih rendah, yang mendukung full duplex, maka data pun dapat secara simultan diterima dan dikirim. Header TCP berisi nomor urut atau TCP sequence number dari data yang ditransmisikan dan sebuah pengetahuan dari data yang masuk. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, flow control, di mana di sini untuk mencegah data terlalu banyak dikirim pada satu waktu, yang akhirnya membuat macet jaringan, maka TCP mengimplementasikan layanan flow control yang dimiliki oleh pihak pengirim yang secara terus-menerus memantau dan membatasi jumlah data yang dikirimkan pada satu waktu. Untuk mencegah pihak penerima untuk memperoleh data yang tidak dapat disanggahnya atau buffer, TCP juga mengimplementasikan flow control dalam pihak penerima, yang mengindikasikan jumlah buffer yang masih tersedia dalam pihak penerima. Yang kelima yaitu melakukan segmentasi terhadap data yang datang dari lapisan aplikasi. Ini biasanya dalam DARPA Reference Model. Kemudian yang terakhir, mengirimkan paket secara one-to-one. Hal ini karena memang TCP harus membuat sebuah sirkuit logis antara dua buah protokol lapisan aplikasi agar dapat saling berkomunikasi. Lalu kegunaan dalam TCP yang pertama yaitu menyediakan komunikasi logika antar proses aplikasi yang berjalan pada host yang berbeda. Kemudian, protokol transport berjalan pada end system. Kemudian, pengiriman file atau file transfer. Ini biasanya kita sebut dengan file transfer protocol atau FTP, yang memungkinkan pengguna komputer yang satu untuk dapat mengirim ataupun menerima file ke komputer jaringan. Karena masalah keamanan data, maka FTP seringkali memerlukan nama pengguna atau username dan password. Meskipun terdapat pula FTP yang dapat diakses melalui anonymous atau tanpa menggunakan
username dan password. Kemudian ada remote login. Network Terminal Protocol atau disingkat Telnet memungkinkan pengguna komputer dapat melakukan login ke dalam suatu komputer di dalam suatu jaringan. Jadi hal ini berarti bahwa pengguna menggunakan komputernya sebagai perpanjangan tangan dari komputer jaringan tersebut. Yang kelima yaitu komputer mail. Ini digunakan untuk menerapkan sistem elektronik mail. Yang keenam yaitu Network File System atau NFS. Pelayanan akses file-file jarak jauh yang memungkinkan klien untuk mengakses file pada komputer jaringan jarak jauh, walaupun file tersebut disimpan secara lokal. Lalu berikutnya yaitu Remote Execution, di mana di sini memungkinkan pengguna komputer untuk menjalankan suatu program di dalam komputer yang berbeda. Biasanya berguna jika pengguna menggunakan komputer yang terbatas, sedangkan ia memerlukan sumber yang banyak dalam suatu sistem komputer. Ada beberapa jenis remote execution. Ya, ada yang berupa perintah dasar, yaitu yang dapat dijalankan dalam sistem komputer yang sama, dan ada pula yang menggunakan prosedur remote call system, yang memungkinkan program untuk memanggil subrutin yang akan dijalankan di sistem komputer yang berbeda. Lalu yang terakhir yaitu name server. Ini merupakan nama database alamat yang digunakan pada internet. Lalu untuk format segmen TCP dapat dilihat seperti berikut penggambarannya, di mana keterangannya dapat dilihat seperti berikut, yaitu seperti data offset, reserve, URG, acknowledgement, push, dan sebagainya. Untuk port TCP, di mana di sini port TCP mampu mengindikasikan sebuah lokasi tertentu untuk menyampaikan segmen-segmen TCP yang dikirimkan yang diidentifikasi dengan TCP port number. Nomor-nomor di bawah angka 1024 merupakan port yang umum digunakan dan ditetapkan oleh IANA atau Internet Assigned Number Authority. Pada port TCP ini merupakan hal yang berbeda dibandingkan dengan port UDP, meskipun memiliki nomor port yang sama. Port TCP mempresentasikan satu sisi dari sebuah koneksi TCP untuk protokol lapisan aplikasi, sementara port UDP mempresentasikan sebuah antrean pesan UDP untuk protokol lapisan aplikasi. Selain itu, protokol lapisan aplikasi yang menggunakan port TCP dan UDP dalam nomor yang sama tidak juga harus sama. Contohnya seperti protokol Extended File Name Server menggunakan port TCP dengan nomor 520 dan protokol Routing Information Protocol menggunakan port UDP dengan nomor port yang sama yaitu 520. Maka sangat jelas bahwa dua protokol tersebut sangat berbeda. Karenanya untuk menyebutkan sebuah nomor port, sebutkan juga jenis port yang digunakan. Lalu untuk standar aplikasi yang biasanya menggunakan TCP, antara lain Telnet, File Transfer Protocol atau FTP, kemudian ada Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, dan Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Ini merupakan beberapa aplikasi yang menggunakan TCP. Selanjutnya kita masuk dalam User Datagram Protocol atau UDP. Di mana pengertian dari UDP ini sendiri adalah merupakan salah satu protokol lapisan transport TCP/IP yang mendukung komunikasi yang tidak andal atau unreliable, tanpa koneksi atau connectionless antara host-host dalam jaringan yang menggunakan TCP/IP. UDP merupakan standar protokol dengan standar nomor 6. Spesifikasi UDP dapat dilihat pada RFC 768, yaitu membahas tentang User Datagram Protokol. UDP pada dasarnya adalah interface untuk aplikasi IP.
di mana UDP tidak memiliki fungsi reliabilitas data, flow control, dan error recovery untuk komunikasi IP. UDP memiliki proses seperti multiplexing atau demuplexing untuk mengirimkan datagram dari port menuju IP datagram. Karena itu, UDP juga disebut dengan Connectionless Oriented Protocol. Untuk ilustrasi proses demuplexing berbasis port pada UDP, dapat dilihat seperti berikut penggambarannya. Kemudian kita lanjut. Untuk karakteristik UDP, di sini antara lain connectionless atau tanpa koneksi. Pesan-pesan UDP akan dikirimkan tanpa harus dilakukan proses negosiasi koneksi antara dua host yang hendak bertukar informasi. Kemudian yang kedua, unreliable atau tidak andal. Pesan UDP akan dikirim sebagai datagram tanpa adanya nomor urut atau pesan acknowledgement. Protokol lapisan aplikasi yang berjalan di atas UDP harus melakukan pemulihan terhadap pesan-pesan yang hilang selama transmisi. Umumnya, protokol lapisan aplikasi yang berjalan di atas UDP mengimplementasikan layanan keandalan mereka masing-masing, atau mengirim pesan secara periodik atau dengan menggunakan waktu yang telah didefinisikan. Kemudian, UDP harus menyediakan mekanisme untuk mengirimkan pesan-pesan ke sebuah protokol lapisan aplikasi atau proses tertentu di dalam sebuah host dalam jaringan yang menggunakan TCP/IP. Header UDP berisi File Resource Process Identification dan Destination Process Identification. Untuk perhitungannya, UDP menyediakan perhitungan checksum berukuran 16 bit terhadap keseluruhan pesan dari UDP. Kegunaan UDP di sini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, protokol yang ringan atau lightweight. Untuk menghemat sumber daya memori dan prosesor, beberapa protokol lapisan aplikasi membutuhkan penggunaan protokol yang ringan yang dapat melakukan fungsi-fungsi spesifik dengan saling bertukar pesan. Contoh dari protokol yang ringan adalah fungsi query nama dalam protokol lapisan aplikasi Domain Name System. Kemudian, protokol lapisan aplikasi yang mengimplementasikan layanan keandalan. Jika protokol lapisan aplikasi menyediakan layanan transfer data yang andal, maka kebutuhan terhadap keandalan yang ditawarkan oleh TCP pun menjadi tidak ada. Contoh dari protokol ini seperti contohnya Trivial File Transfer Protocol atau TFTP dan Network File System atau NFS. Protokol yang tidak membutuhkan keandalan contohnya seperti Routing Information Protocol. Lalu yang terakhir yaitu transmisi broadcast. Karena UDP merupakan protokol yang tidak perlu membuat koneksi terlebih dahulu dengan sebuah host tertentu, maka transmisi broadcast pun dimungkinkan. Sebuah protokol lapisan aplikasi dapat mengirimkan paket data ke beberapa tujuan dengan menggunakan alamat multicast atau broadcast. Hal ini kontras dengan protokol TCP yang hanya dapat mengirimkan transmisi one-to-one. Contohnya seperti query nama dalam protokol NetBIOS Name Service. Untuk format datagram UDP dapat dilihat dalam gambar seperti berikut. Dimana di sini keterangannya source port ini merupakan port yang digunakan untuk mengirimkan data, destination port ini merupakan port yang digunakan untuk tujuan data, length ini merupakan panjang data paket keseluruhan, lalu yang terakhir checksum 16 bit complement min 1 dari pseudo IP header yang merupakan error check dari paket data. Lalu untuk port UDP, di mana di sini memiliki saluran untuk mengirimkan informasi antar host yang disebut dengan UDP port. Untuk menggunakan protokol UDP, sebuah aplikasi harus menyediakan alamat IP dan nomor UDP port dari host yang dituju. Sebuah UDP port berfungsi sebagai sebuah multiplex message queue, yang berarti bahwa UDP port dapat menerima beberapa pesan secara sekaligus. Setiap port diidentifikasi dengan nomor yang unik seperti halnya TCP. Tetapi meskipun begitu, port UDP berbeda dengan port TCP, meskipun memiliki nomor port yang sama. Lalu untuk beberapa aplikasi yang menggunakan UDP, contohnya adalah Trivial File Transfer Protocol, Domain Name System,
untuk name server, kemudian remote procedure call pada network file system, simple network management protocol, dan lightweight directory access protocol. Baik, sekian untuk materi dari komunikasi data berbasis TCP dan UDP. Untuk waktunya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.